Nah, review kali ini cocok banget buat teman-teman nih yang cari di Surabaya Pusat dengan surat SHM. Halo teman-teman semua, selamat sore. Nah, ini agak jarang ya, karena biasanya kita take-nya siang. Kali ini kita sore sambil ngecil gitu ya, sambil santai-santai. Nah, karena waktu pertama kali jadi lihat rumah ini bener-bener homey banget dan cozy banget. Nah, review kali ini cocok banget buat teman-teman nih yang cari di Surabaya Pusat dengan surat SHM. Sekarang kita lagi ada di mungkin mini cluster ya, di daerah Ngagel teman-teman. Nah, di daerah Ngagel ini sangat jarang rumah yang suratnya SHM, biasanya surat hijau. Nah, kali ini ada sisa 2 unit rumah cantik yang SHM dan baru grace seperti di belakang Jared ini. Sebelum kita jelajahi teman-teman bagian dalam rumahnya, langsung aja kita lihat fasad depannya. Nah, ini cuma ada 6 unit aja, tapi sisa 2 unit. Jadi memang benar-benar harus cepet-cepetan gitu ya. Jadi memang belum banyak yang tahu. Nah, sisa 2 unit teman-teman pastiin dapetin salah satu dari rumahnya atau salah 2-nya gitu ya. Nah, rumahnya kali ini ukuran 6x18 teman-teman. Ya, 6x18 kita bisa dapetin rumah secantik ini. Kalau dilihat ini aura-aura Skandinaviannya kental banget dari depan gitu ya. Apalagi mereka pakai warna-warna yang elegan dan gak terlalu banyak. Cuman pakai warna putih sama warna coklat dan warna hitam. Ya, jadi benar-benar elegan dan mereka di sini termasuk modern futuristik juga karena atapnya model pelana-pelana jadi nggak kelihatan kayak rumah biasa. Nah, plusnya rumah ini punya row jalan yang gede meskipun ada 6 unit aja. Biasanya kalau unitnya sedikit jalannya juga kecil gitu ya. Tapi kali ini beda teman-teman. Nah, row jalan di depan rumahnya ini 10 meter jadi nggak akan rebutan, nggak akan dese-desean karena bisa 3-4 mobil gitu ya. Jadi keren banget rumah ini. Nah, lokasinya ini deket banget ke mana-mana teman-teman. Ke Surabaya Pusat ya yang pasti. Dari sini deket ke Bilka. Nah, kalau teman-teman sering belanja di Bilka, pasti sangat deket banget dari lokasi rumah ini. Yang kedua, deket ke Kertajaya teman-teman. Pusatnya makanan, pusatnya komersil area. Yang ketiga, deket ke Siloam ya. Jadi benar-benar terjangkau banget nih untuk lokasinya. Dekat juga ke TP, ke Galaxy Mall, ke Mer, dan banyak banget fasilitas umum yang gampang kita jangkau gitu ya kalau dari rumah ini. Oke, langsung aja kita ke sebelah sini sambil ngecil ya, jadi sambil ngopi nih. Oke, nah kita masuk ke area carportnya teman-teman. Ukurannya kan 6x18 ya, luas tanahnya 108, luas bangunannya 125 meter persegi. Jadi akan ada 2 lantai. Nah, carportnya karena lebar 6 ini bisa untuk 2 mobil teman-teman. Dan untuk area carport ini sendiri sangat jarang ya kita lihat ada area depan atau area carport yang ada rerumputan kayak gini. Jadi kayak semacam batas supaya bannya kita nggak masuk agak terlalu maju atau ke belakang. Jadi kayak batasannya gitu ya. Oke banget sih. Jadi menambah kesan hijau waktu pertama kali kita lihat di depan rumahnya gitu ya. Wah, banyak hijau-hijaunya. Apalagi setiap rumah ini juga ketambahan 1 pohon seperti ini teman-teman. Jadi sudah cantik dan sudah rindang gitu ya. Oke. Selain itu ya, pagarnya ini juga pagar lipat seperti ini. Jadi memang sudah bisa dibuka semuanya sehingga mobilnya dua-dua bisa masuk gitu ya. Atau beberapa kendaraan pun masih bisa oke lah kalau misalnya teman-teman cuman butuh 1 carport gitu ya. Nah, di area carport ini juga disediakan sangat banyak fungsi-fungsi untuk operasional air ya. Yang pertama ada sanyo atau pompa air di sebelah kanan, ada stop kontaknya juga bahkan sudah terpasang gitu ya. Ada meteran air di sebelah sana. Terus di sini ada keran air teman-teman. Ya, sudah ada selangnya juga jadi teman-teman bisa langsung ngelihat, sudah bisa ngecek gitu ya. Dan di depan sini ada tandon air ya. Jadi sudah lengkap banget untuk operasional air di depan rumahnya. Oke, kita jalan ke sini. Nah, waktu kita lihat fasad bawahnya teman-teman ini sudah disambut juga oleh kaca ya. Tapi kaca ini bukan pintu masuk ya. Nah, kaca ini adalah jendela biasa untuk memenuhi kebutuhan udara dan kebutuhan cahaya yang ada di rumah. Oke, langsung aja kita sebelah kiri. Pintunya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, kita bakal dihadapkan dengan satu area transisi ya. Nah, pintunya nggak ngadep ke depan tapi ngadep ke samping sini gitu ya. Nilai plus juga. Nah, apalagi kalau teman-teman ambil rumah yang ini sudah hijau. Jadi sudah termasuk tanaman-tanaman yang udah kepasang di sini. Yang udah tertanam gitu ya. Oke, ini adalah area transisinya. Teman-teman bisa ngasih beberapa kursi. Mungkin meja nggak seberapa cukup ya karena nggak seberapa besar juga. Nah, teman-teman nanti kalau bawa tamu langsung aja bawa ke dalam rumah karena space-nya gede banget. Oke, let's go kita masuk ke dalam rumahnya.
Oke, silahkan masuk guys. Nah, kita langsung masuk ke area dalam rumahnya. Jadi kalau kita buka pintu langsung open space segede ini, gitu ya. Jadi teman-teman mau pakai ruang tamu sama ruang keluarga, ruang makan pun jadi satu di sini. Nah, kalau kita lihat dari denahnya gitu ya, dan saluran-saluran atau instalasi di sini. Nah, ruangan yang pertama ini ya yang jadi ada di sini. Ini untuk ruang tamu ya. Jadi enak banget untuk udaranya, untuk cahayanya. Apalagi ini jendelanya bisa dibuka gitu ya. Jadi angin bisa masuk plong ke sini, enak banget. Nah, ini ceilingnya sekitar 3,5 meteran teman-teman. Ya, jadi sudah oke, apalagi warnanya abu-abu. Jadi kelihatan lebih luas gitu ya. Nah, rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi teman-teman. Ya, sebelum kita jelajahi ke yang lain, ada 1 kamar mandi di sebelah pintu tadi. Jadi ini bagus banget, termasuk pandemic-able gitu ya. Jadi kalau setelah kita berkegiatan di luar, nggak masuk ke kamar dulu atau ke ruang tamu dulu, kita bisa melipir ke area kamar mandi ini. Ada wastafel, ada kloset duduk. Nah, untuk yang lain-lain belum ada, shower juga belum ada di sini karena memang untuk bilas-bilas biasa gitu ya. Tapi dinding-dindingnya sudah dikeramik semua, jadi lebih cantik, dan pintunya pintu kayu teman-teman ya. Jadi bukan pintu plastik karena rumahnya kan benar-benar kelihatan Skandinavian minimalis gitu ya. Jadi pintunya pintu kayu oke banget. Nah, kita kembali ke ruang yang open space ini. Nah, di sini sudah dilengkapi oleh berbagai instalasi listrik ya, telepon sudah ada semua. Untuk AC masih belum ada, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal direnov sedikit aja. Nah, untuk area dapurnya di mana nih? Nah, itu yang sering jadi pertanyaan ya. Nah, untuk rumah ini memang belum dapat dapur teman-teman, tapi sudah disediakan instalasinya. Jadi untuk area dapur akan ada di area sini, gitu ya. Mungkin depannya bisa langsung area makan, dan tenang aja, bakal ada area outdoornya di belakang rumah. Jadi buat teman-teman yang pengen rumah di pusat kota Surabaya dengan vibes Bali gitu ya, rumah ini cocok banget teman-teman buat kaum milenial kayak kita gitu ya. Nah, langsung aja sekarang kita ke area belakangnya. Nah, waktu jalan ke area belakang, nah ini filtrasnya bisa kita buka segede ini teman-teman. Jadi cahaya dari depan dan dari belakang ini benar-benar membantu banget gitu ya. Rumah ini bisa kelihatan lebih bersinar dan lebih terang. Oke. Nah, kusennya di sini semua pakai kusen warna hitam kayak gini. Jadi ada sedikit industrialnya ya kalau kita lihat. Oke, kita berlanjut ke area belakang rumah yang punya taman segede ini gitu ya. Ini ya sekitar 3 meter lah, 3 meter kali 6 meteran. Berarti sekitar 18 meter persegi ya. Nah, kalau teman-teman butuh kamar untuk ART gitu ya, teman-teman bisa pakai lahan ini untuk kamar. Atau mungkin mau jadikan kayak kolam ikan atau mau dijadikan sebagai taman bermain anak juga sangat bisa gitu ya. Tapi di sini outdoor teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk taman bermain atau yang lain kemungkinan bisa ditutup gitu ya. Jadi masih punya tanah di belakang untuk bisa dieksplor sedikit-sedikit gitu ya. Yuk langsung aja kita ke lantai 2. Lantai 2 ini juga oke banget penataannya dan super lega teman-teman. Let's go. Oke, nilai plusnya lagi dari rumah ini adalah punya lebar tangga yang gede teman-teman. Biasanya sekitar 80 sampai 1 meteran ya. Tapi kali ini untuk lebar tangganya itu sekitar 1,2 meteran. Jadi benar-benar gede. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah tangga tadi ada ruangan kosong. Nah, ruangan itu bisa dipakai untuk gudang karena memang space-nya ke dalam itu gede banget sekitar 1,2 meteran. Biasanya bawah tangga kan 80 cm ya. Jadi untuk sepatu-sepatu, untuk alat-alat yang lain masih oke, tapi untuk gudang kali ini oke karena memang memanjang atau ke dalam gitu ya. Sekitar 1,2 meteran. Nah, terus di sini mereka pakai besi aluminium kayak gini. Nah, ini kita perlu nambah sendiri gitu ya. Mungkin bakal dikasih kaca. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, masih oke sih. Masih kelihatan industrialnya. Nah, di lantai 2 ini mereka ada 3 kamar tidur. Jadi kamar tidurnya benar-benar area private di lantai 2 semua gitu ya. Di bawah untuk area publik. Yuk kita langsung ke sebelah sini. Ini ada 1 kamar. Yang mengarah ke belakang gitu ya. Lokasinya ada di belakang dan punya jendela yang mengarah ke belakang rumah. Nah, view-nya taman yang di bawah tadi teman-teman. Jadi lumayan oke ya untuk sirkulasi udaranya pun juga tinggal digeser aja jendelanya. Seret, yes. Jadi udara tetap bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, kamar ini ukurannya sekitar 2,5 kali 3 meteran. Jadi cukup untuk kasur single ya atau mungkin queen masih oke. Dan rumah ini juga sudah dilengkapi oleh smart door lock tadi teman-teman di awal. Dan setiap kamar sudah ada AC-nya. Jadi sudah ikut itu ya, lumayan lah. Kita nggak perlu ngecor-ngecor lagi atau renov-renov lagi buat AC gitu ya. Itu sih. Terus flooringnya di sini semua pakai granit 6060 warna coklat. Nah, untuk dindingnya semuanya pakai warna putih keabu-abuan gitu ya. Jadi kelihatan adem banget rumahnya. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi nih yang bisa dipakai untuk 2 kamar tidur. Nah, kita lihat sekarang.
Oke, nah kamar mandinya cukup lega ya, memanjang ke belakang, fasilitasnya juga lengkap, ada wastafel, ada kloset duduk, ada shower, water heater pun juga sudah lengkap, dilengkapi oleh jendela apa, semu kayak gini, jadi tetap ada cahaya yang masuk dari luar gitu ya, enak banget sih. Terus ada split level juga teman-teman. Nah ini showernya sehingga kita bisa jadikan ini kamar mandi basah dan kering gitu ya. Dindingnya pun juga pakai keramik yang sama seperti kamar mandi yang di bawah. Oke banget. Nah di samping sini ini yang spesial juga. Kalau tadi area ART teman-teman bisa bangun kamar lagi di lahan yang kosong. Nah kali ini adalah area untuk servisnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa jemur di sini gitu ya. Karena ini areanya cukup outdoor dan gak ditutup apa-apa gitu ya. Jadi kalau hujan ya bakalan masuk ke sini. Jadi perlu ditutup. Nah ini sudah cor-coran seperti ini, ada saluran pembuangannya juga dan kena cahaya sih yang pasti. Jadi enak banget gitu ya buat jemur karena kena angin dan cahaya. Apalagi tempatnya tersembunyi ya, jadi nggak kelihatan dari depan. Kalau kita di bawah itu berarti bakal kelihatan dari depan. Kurang estetik gitu ya. Jadi alangkah baiknya di sini. Next kita lanjut ke kamar yang kedua di lantai 2 gitu ya. Kamarnya juga cukup standar sama seperti kamar yang tadi. Ukurannya kali ini lebih lebar sedikit ya, sekitar 3 meter kali 3 meter lah. Lumayan oke, ada jendelanya juga. Jendela tadi mengarah ke belakang ruangan jemuran tadi. Sudah ada AC-nya, sudah ada filtrasnya seperti ini. Jadi lumayan lah ya, perintilan kecil-kecil kayak gini kita nggak perlu renov-renov lagi gitu ya. Warnanya pun juga sama semua di setiap kamar gitu ya, termasuk pintunya. Nah pintunya ini lumayan oke. Mereka pakai pintu kayu dan tinggi teman-teman ya. Tingginya sekitar 2,5 meteran lah. Jadi cukup oke. Dan ceiling di lantai 2 ini juga sama kayak bawah, sekitar 3,5 meteran ya. Bagus banget. Cuman kalau teman-teman pengen lebih padang lagi, lebih terang lagi ya mungkin lampunya yang ini, karena ini bukan lampu yang proper ya. Ganti pakai warna putih aja lumayan oke lah. Kalau ini kan lampu kuning mas, ya agak remang-remang sedikit. Oke, kita beralih ke part yang terakhir yaitu di kamar utama. Nah, kamar utama ini ukurannya yang paling besar teman-teman. Yang spesial juga adalah di sini mereka punya jendela yang super gede yang bisa dibuka. Nah, segede ini jendelanya, tapi nggak langsung kedapatan angin dari depan. Kita bakal ke filter dulu sama partisi-partisi yang ada di depan ini, yang bakal jadi eksteriornya ini ya. Jadi ini keren banget, gitu ya. Kita tuh bisa ya kayak punya balkon lah ya, tapi nggak keluar dari pintu kamar. Ini oke banget sih. Sudah termasuk filtras juga, AC pun juga sudah ada di kamar utama ini. Jadi sudah lengkap semua fasilitasnya, listrik sudah ada, sudah oke. Dan di sini juga mereka punya kamar mandi dalam teman-teman. Wah kamar mandi dalamnya ini gede banget harusnya ya. Nah ini lebih lebar sih daripada kamar mandi yang sebelumnya dengan fasilitas yang sama. Ada shower, kloset duduk dan juga ada wastafel. Terus di atas sana mereka juga sudah menyediakan water heater dan semuanya sudah di keramik ya, cantik banget. Terus sudah di split level juga, ada kaca semu kayak gini. Jadi oke. Dan pintunya pun ya kembali lagi pintunya. Pintunya ini pakai pintu kayu ya teman-teman. Kusennya di setiap kamar ini mereka pakai kayu juga. Kalau kita perhatikan tadi jendelanya mereka pakai kusen aluminium warna hitam. Nah kalau di pintunya mereka pakai kayu warna putih. Jadi catnya sama kayak warna pintu gitu ya. Bagus banget nih buat teman-teman semua. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi rumah ini memang harus teman-teman tonton gitu ya. Karena lokasinya bagus, ada di pusat kota Surabaya, di daerah Ngagel. Terus suratnya ini sudah SHM, biasanya surat hijau, nah kali ini surat SHM. Nah rumah ini ukurannya 6x18, luas tanahnya 108 meter persegi, dan luas bangunannya 125 meter persegi. Dilengkapi oleh satu carport gitu yang bisa dipakai untuk 2 mobil. Dilengkapi juga oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi yang super lega, dan setiap kamar itu sudah ada AC-nya teman-teman ya. Nah rumah ini teman-teman masih punya pilihan mau yang hadap utara atau hadap ke selatan gitu ya. Nah rumah ini dijual dengan harga 2,5 M-an lebih ya. Dari awalnya 2,7 sekarang turun jadi 2,5 M-an dan masih bisa nego teman-teman. Selain itu rumah ini juga ngasih bonus gitu ya. Ada AC tiap kamar, terus sudah free biaya AJB dan balik nama, terus sudah free anti rayap dan juga free
Google Home gitu ya. Jadi keren banget, fitur-fiturnya lengkap banget, benar-benar milenial. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut tentang rumah ini, langsung aja kontak admin nomor yang di bawah ini. Mau survei, mau tanya harga, mau cek kondisi bangunannya dan lain-lain, langsung aja kontak admin nomornya dari bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang menarik, yang ciamik. Salah satunya yang ada di pusat kota di Ngagel kali ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye. Rumah ini benar-benar cocok buat teman-teman yang pengen lokasi strategis di tengah kota, tapi under 2M dan rumahnya baru gres.